bayangin, Bu. Berulang kali Ibu bilang sama kamu, jaga sikap kamu, Jora. Bu, aku nggak pelukan sama Adit, Bu. Dia yang tarik aku dan aku nggak bisa ngelak. Apa? Bu, aku udah berusaha ngehindar dan aku udah jelasin sama Papa, tapi Papa nggak mau percaya sama aku. Ibu masa nggak percaya juga sama aku, Bu? Bu, aku tahu gimana rasanya jadi ibu. Jadi aku nggak mungkin ngulangin hal yang sama, Bu. Aku memang sayang sama Adit, Bu. Tapi aku nggak pernah berpikir satu kali pun untuk mengkhianati Kak Alina, Bu. Ibu tolong percaya sama aku mohon. Ibu percaya sama kamu, Nak. Kejora, kalau Mbak Tias tahu, dia pasti akan nyakitin kamu. Dan Ibu nggak tega ngeliatin kamu disakitin sama Mbak Tias, sayang. Enggak. Terus aku harus gimana, Bu? Kamu pasti langsung cerita sama Tante Tias, kan? Kita pindah. Pindah, Bu. Iya, pindah. Kamu harus lupakan Adit. Dan kamu juga harus lupain papa kamu. Tapi, Bu... Udah. Kenapa? Kamu nggak bisa hidup tanpa papa kamu. Kamu nggak bisa hidup tanpa uang papa kamu. Bu, berarti itu artinya Ibu harus ninggalin restoran dan yang lainnya, Bu. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa, Kejora. Karena yang terpenting buat Ibu adalah kamu. Kamu yang paling penting di hidup Ibu, Jora. Maafin aku ya, Bu. Aku memang cinta sama Adit. Tapi aku sama sekali gak bermaksud seperti ini, Bu. Bu, Ibu, Bu. Apa? Kamu mau Ibu harus mengerti dengan apa yang udah kamu lakukan sama Kejora? Bu, Ibu salah paham. Pak Agung salah paham, Bu. Bohong kamu! Ibu gak habis pikir. Bisa-bisanya ya kamu main gila sama Kejora di saat Alina lagi koma. Ibu harus dengerin penjelasan Adit, Bu. Apalagi? Memangnya kamu gak inget sama Alina sama sekali? Kamu gak inget Alina yang lagi koma? Kamu gak inget Alina habis keguguran? Kamu udah berkhianat. Itu yang Ibu ajarin sama kamu. Ibu kecewa. Gimana kabar kamu hari ini, sayang? Kamu harus cepat sembuh ya. Karena Papa udah gak mau ngerestuin hubungan kamu sama Aditya lagi. Itu laki-laki gak benar. Ya udah Papa usir. Makanya Alina tuh sembuh. Papa mau cariin kamu laki-laki yang baik. Yang bisa bertanggung jawab, yang bisa membahagiakan Alina. Karena Papa ingin melihat Alina itu bahagia. Kembali sehat, sayang. Pa? Ya. Kamu kenapa, Pa? Nggak apa-apa. Nggak kenapa-napa kok nangis? Siapa yang nggak sedih ngelihat kondisi anak yang seperti ini? Sebaiknya Tias nggak perlu tahu kejadian tadi. Tapi aku harus siap. Kalau Tias tanya tentang Adit yang udah aku usir dari pavilion keluarga.
Aku sudah putuskan. Aku akan mulai hidup baru sama Kejora, Mas. Tanpa harus dibayang-bayangi oleh kamu. Dan yang terpenting ini, aku harus siap pisah sama Mas Agung. Aku harus siap pisah sama kamu karena kejadian Kejora dan Adit. Aku bisa apa enggak ya Tuhan? Ya, aku harus siap. Coba tolong panggilin Bu Yani sama Mas Adit ya, bilang sarapan udah siap, saya nungguin gitu. Sepertinya Bu Yani dan Mas Adit tidak berada di pavilion, Bu. Apa? Iya, Bu. Serius kamu? Iya, Bu. Semalam saya melihat mereka pergi membawa kopernya. Masa sih? Pak. Pak, kamu udah tahu belum? Bu Yani sama Aditya udah nggak ada di sini. Bapak tahu kan? Aku yang suruh mereka pergi. Loh, kenapa? Bukannya awalnya Papa yang pengen mereka tinggal di sini? Ya, mungkin ada baiknya mereka tinggal di rumah mereka sendiri aja. Ya, tapi alasannya kenapa? Aku cuma nggak mau orang-orang dalam rumah kita atau para tetangga berpikir yang enggak. Karena Aditya belum jadi suaminya Alina kan. Loh, terus dari awal ngapain dong disuruh mereka tinggal di sini? Karena awalnya aku nggak mikir aja. Aku berangkat ya. Pak, sarapan dulu. Nggak, aku ada janji sarapan terus meeting sama klien kita yang baru. Ya? Nah. Aneh. Masa gara-gara gitu doang? Masa gara-gara tetangga? Pasti ada masalah deh nih. Apaan ya? Halo? Kamu udah sampai kantor? Saya ada tugas buat kamu. Kamu ambil rekaman CCTV kantor ya. Ya, yang kemarin. Bawa ke ruangan saya. Sebentar lagi saya sampai kantor. Cepetan ya. Aku yakin Mas Agung ada masalah sama Adit. Semua akan jelas dan kelihatan kalau aku lihat di CCTV-nya. Aku harus tahu yang sebenarnya. Jora, kamu tunggu di sini ya. Kenapa, Bu? Ibu nggak mau kamu nanti ketemu sama Mbak Tias. Tapi Tante Tias nggak pernah kesini, Bu. Jora, kalau dia tahu soal kejadian semalam, pasti dia datang ke sini. Nanti kamu diapa-apain. Udah, kamu tunggu di sini ya sama Ujang, biar Ibu yang ambil barang-barang kamu, ya? Berhubung ibu pasti bawa barang banyak, mending Ujang temenin. Jangan angkut sendiri, nanti bisa capek. Emang barang-barang kamu banyak? Ya lumayan, Bu. Ya udah kalau gitu, Ujang kamu ikut saya ke atas ya. Kamu tunggu di sini ya, Nak, ya. Yuk.
Ujang, kamu tolong bawa semua barang-barang ke Jora ya. Saya mau ke ruangan Pak Agung dulu. Siap, Bu. Bu Wila, Ibu mau bertemu Bapak? Iya. Maaf Bu, Pak Agungnya lagi meeting. Sepertinya sih nggak lama. Apa Ibu mau tunggu dulu di sini? Nggak usah. Saya titip. Tolong kasih berkasnya sama Bapak ya. Oh iya Bu, baik. Makasih. Sama-sama Bu. Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu tetap sehat dan bahagia bersama Mbak Tias dan Alina. Semoga Alina juga cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Kerjakannya gitu aja ya. Bila. Hei. Tumben ada apa? Mas, aku Ngobrol di ruanganku ya. Ya. Adit sama Kejora. Ngapain Adit sama Kejora kejar-kejaran? Ngagetin aja deh ah. Iya Jeng. Nanti ketemu ya di kafe ya. Iya betul. Iya yang kemarin itu. Iya ya. Enggak. Aku sendiri. Sama supir aja. Kamu kesini pasti karena urusannya Kejora, ya kan? Aku pikir aku gak akan ketemu kamu, Mas. Jadi maaf kalau tadi berkasnya aku titipin sama sekretaris kamu. Berkas apa? Itu berkas aset-aset yang pernah kamu kasih. Aku kembali semuanya. Kamu tuh apa-apaan sih? Itu semuanya kan udah aku kasihin ke kamu. Aku juga rela kok kalau kamu mau pisah sama aku, Mas. Bila? Ngomong apa kamu? Aku rela ngelepasin semuanya. Aku bahkan rela untuk pisah sama kamu. Tapi aku gak rela, Mas, kalau kamu terus-terusan nyalain Kejora atas kejadian semalam, Mas. Jadi, karena masalahnya Kejora dan Aditya, itu semua kesalahan mereka. Seharusnya kamu salahin Kejora. Marahin dia. Bukan malah nyalain aku. Tapi kenapa kamu gak pernah mau dengerin apa yang Kejora mau jelasin sama kamu sih, Mas? Karena aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku lihat kejadian memalukan itu. Salah, Mas. Kamu salah. Ngakuin itu semua adalah Adit, Mas. Kejora tuh udah berusaha untuk menghindar. Dan kamu percaya itu? Maksud Mas apa? Kamu nuduh Kejora? Hah? Kamu nuduh Kejora bohong sama kamu? Kamu pikir emang aku ngajarin dia bohong? Sekali lagi aku bilang. Aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri, Wila. Dengan mata kepalaku sendiri perbuatan mereka. Tapi apa yang kamu lihat kan belum tentu sama, Mas, dengan kejadian sebenarnya.
Ya memang benar. Kejora memang punya perasaan sama Adit, tapi dia sudah sangat berusaha Mas untuk menahan semua rasanya itu Mas. Dan salah kamu sendiri, kenapa sih kamu satuin mereka di kantor ini Mas? Harusnya kan gak usah. Jadi aku lagi yang salah. Mana tahu aku kalau mereka itu sama-sama punya perasaan. Yang aku tahu, ketika Adit menikah dengan Alina, secara langsung Kejora akan menjadi adiknya. Udah Mas, udah. Aku udah gak mau lagi debat sama kamu Mas. Daripada masalah ini bikin kita ribut terus. Aku udah putuskan Mas. Aku akan pergi sama Kejora. Wila, enggak. Wila. Mas, harusnya aku yang dari dulu pergi Mas. Gak akan jadi kacau kayak gini Mas. Maafin aku Mas. Enggak. Ya, Maaf Pak, ditunggu di ruang meeting. nanti saya ke sana, ya. Iya. Wila, kita bicarakan lagi nanti ya. Saya meeting sebentar. Kamu tunggu di sini. Ya? Buat apa lagi sih Mas? Udah gak ada yang perlu dibicarain kan? Aku pergi aja ya. Aku mohon. Tunggu dulu di sini. Aku meeting sebentar. Aku pastiin meetingnya nggak akan lama ya. Kamu lagi emosional. Nanti kita bicarain. Pelan-pelan ya. Tenang ya.